Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita masuk ke pembelajaran IPS kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat untuk belajar ya. Kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran di hari ini yaitu kita akan membahas dua tujuan aja ya. Satu, melalui kegiatan membuat peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan, siswa mampu mencari informasi tentang karakteristik lingkungan tempat tinggal. Dan yang kedua, melalui kegiatan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi barang-barang tambang yang terdapat di Indonesia dengan rinci. Itulah dua tujuan pembelajaran di hari ini, mudah-mudahan bisa tercapai. Oke, kita lanjutkan. Persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap pulau memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda. Hal tersebut disebabkan perbedaan kondisi alam. Nah, jadi kenapa berbeda? Karena disebabkan oleh kondisi alam tersebut, sehingga sumber daya alamnya pun hasilnya berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan. Berikut penyebaran sumber daya alam tumbuhan baik pertanian maupun perkebunan. Jadi yang dibahas di peta ini yaitu tentang pertanian ataupun perkebunan. Nah, ini adalah Pulau Kalimantan. Nah, di sini adalah Pulau Jawa, di sini Sumatera, di sini Sulawesi, dan Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan terakhir ini adalah Pulau Irian Jaya atau sekarang bisa disebut Papua ya. Nah, inilah beberapa daerah atau provinsi yang dibahas di pertemuan kali ini. Di subtema 3 ini akan membahas tentang hasil pertanian maupun perkebunan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan pembahasan hasil-hasil pertanian ataupun perkebunan di Indonesia. Data persebaran pertanian dan perkebunan yang ada di Indonesia yang kita akan bahas yaitu persebaran hasil pertanian dulu nih. Dari hasil pertanian yaitu berupa padi atau beras, daerah persebarannya di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat. Adapun yang kedua itu jagung, Jawa Tengah, Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang, itu di Jawa Tengah. Di Jawa Timur, di Madura tepatnya, dan Sulawesi tepatnya di Minahasa dan sekitar Danau Tempe. Ubi kayu, nah daerahnya di mana? Di Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, tepatnya di Wonogiri. Ubi kayu itu seperti singkong. Lalu ada kacang tanah. Daerah persebarannya yaitu di Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, tepatnya di Solo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati. Di Jawa Barat, terdapat hanya di satu daerah yaitu Cirebon. Bali dan Nusa Tenggara Barat ada di Lombok. Oke, kita lanjutkan, itu hasil pertaniannya, dan ini adalah persebaran dari hasil perkebunan. Tadi pertanian dan sekarang perkebunan. Yaitu ada teh, yaitu daerah persebarannya di Jawa Barat, Bogor, Sukabumi, dan Garut. Sedangkan di Jawa Tengah, tepatnya di Pegunungan Dieng, Wonosobo, Temanggung, dan Pekalongan. Sumatera Utara ada di Pematang Siantar dan Sumatera Barat. Sedangkan kopi ada di daerah Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Hasil perkebunan karet ada di daerah Aceh, tepatnya di Tanah Gayo dan Alas. Sumatera Utara, tepatnya di Kisaran, Deli, dan Serdang. Sedangkan di Bengkulu, dan ada juga di Bengkulu, Jawa, dan Kalimantan Selatan, tepatnya di Pegunungan Meratus. Sedangkan kelapa, atau bisa disebut juga kopra, nah daerah persebarannya berada di Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Sedangkan hasil perkebunan dari coklat, daerah persebarannya itu di Jawa Tengah, tepatnya di Salatiga dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan pala hanya
ada di 2 daerah, yaitu di Jawa Barat dan Maluku. Hasil perkebunan teh. Bukan teh ya, maksudnya cengkeh. Daerah persebarannya yaitu di Aceh, Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli, Jawa Barat, tepatnya di Banten, Jawa Tengah, di Banyumas, Sulawesi Utara, dan Maluku. Ya, kita lanjutkan. Nah, hasil perkebunan lainnya ada berupa lada, yaitu daerah persebarannya ada di Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Sedangkan hasil perkebunan dari tembakau berada di 2 daerah, Sumatera dan Jawa. Nah, itulah hasil persebaran dari hasil perkebunan ataupun hasil pertanian. Kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu penyebaran sumber daya hewan di Indonesia. Perhatikan peta di bawah ini. Nah, kita bisa lihat di sini adalah sebuah peta yang menggambarkan adalah peta sebaran fauna atau hewan. Kalau tumbuhan itu flora, kalau hewan fauna. Di sini banyak sekali jenis-jenis binatang atau hewan yang tersebar di berbagai daerah provinsi di Indonesia. Namun kita bisa akan bahas hasil dari identifikasi pada peta itu. Kita lanjutkan. Nah, ini data persebaran hewan yang ada di Indonesia. Provinsinya yaitu Aceh, itu faunanya itu cempala kuning. Sumatera Utara Beonias, Sumatera Barat kuau raja. Riau serinit, Kepulauan Riau ikan kakap, Jambi harimau Sumatera, Sumatera Selatan ada ikan belida, Bangka Belitung mantilin, Bengkulu beruang madu. Sedangkan di Lampung ada gajah Sumatera, dan Banten badak Jawa. Sedangkan di DKI Jakarta yaitu ada elang bondol. Kita lanjutkan di daerah DKI Jakarta juga. Oh, ini yang tadi ya, ini DKI Jakarta elang bondol. Lalu di Jawa Barat ada macan tutul Jawa, Jawa Tengah ada kepodang emas, di Yogyakarta ada hewan perkutut, di Jawa Timur ada ayam berkisar, sedangkan di Bali ada jalak Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Timur, Nusa Tenggara Timur biawak komodo, Kalimantan Barat enggang gading, Kalimantan Tengah kuau kerdil Kalimantan, Kalimantan Selatan bekantan, Kalimantan Timur pesut mahakam. Dan ini adalah persebaran hewan yang lumayan banyak ya. Di Indonesia ini tersebar beberapa macam hewan. Kita lanjutkan, di daerah Kalimantan Utara ada rangkong badak. Di Sulawesi Selatan ada julang Sulawesi, Sulawesi Barat ada mandar dengkur, Sulawesi Tenggara ada anoa, Sulawesi Tengah maleo senkawor, Gorontalo ikan bulalao, Sulawesi Utara tangkasi, Maluku Utara bidadari halmahera, Maluku nuri Raja Ambon, Papua Barat cendrawasih merah, sedangkan di Papua cendrawasih 12 kawat. Nah, itulah adalah beberapa jenis hewan yang tersebar di beberapa daerah ataupun di pulau yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan ke materi yang lainnya, yaitu penyebaran sumber daya tambang di Indonesia. Inilah beberapa sumber hasil tambang. Ada batu ya, ada batu granit, ada diorit, plesit, basal, obsidian, dan lain-lain ya. Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Nah, inilah sumber daya tambang yang tidak bisa diperbaharui. Karena apa? Karena ini merupakan endapan yang bahannya lumayan cukup lama endapannya, sehingga tidak bisa diperbaharui dengan cepat. Kita lanjutkan. Berikut penyebaran sumber daya tambang di Indonesia. Perhatikan peta di bawah ini. Silakan kalian lihat, di sini ada sebuah peta yang menunjukkan penyebaran dari sumber daya tambang di Indonesia. Ini dari Sabang sampai Merauke, ternyata banyak sekali hasil tambang yang ada di Indonesia. Di Tasikmalaya juga ini ada nih. Dia ada keterangannya di sini: aluminium, asbes, aspal, batu bara, biji besi, dan lain-lain. Nah, kita akan bahas di daerah mana saja
hasil tambang di Indonesia tersebar. Kita lanjutkan. Data persebaran sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera ini ada minyak bumi, tepatnya di Lok Sumawe, Peurela, Tanjung Pura, Sungai Paking, Dumai, Sungai Gerong, Pelaju, Sero, Langun, Kepulauan Natuna. Ada juga gas alam di Arun, batu bara juga ada di Bukit Asam, emas dan perak ada di Logas Melaboh, bauksit ada di Pulau Bintan, garam ada di Payah Kumbuh Singkarak, dan marmer Rejang Lebong, ada juga semen di Indarung, timah ada di Bangka Belitung, dan granit ada di granit tempatnya di Logas. Nah, inilah yang ada di Pulau Sumatera. Kita lanjutkan. Yang ada di Pulau Bali dan Jawa, atau Pulau Jawa dan Bali ya, maksudnya seperti itu ya. Ada apa saja sumber daya tambangnya, yaitu berupa batu bara, tepatnya di Cilegon, Cilacap, Tulung Agung, semen, tepatnya di Sukabumi dan Gresik, ada fosfat di Pangandaran, Bojonegoro, gipsum ada di Cirebon, Sumbawa, mangan ada di Sumbawa, keliripan, marmer, Tulung Agung, Yogyakarta, granit ada di Flores, Yogyakarta, emas ada di Cikotok, pasir kuarsa ada di Rembang, belerang ada di Gunung Patuha, Gunung Welirang, tembaga ada di Cikotok, Gobong, Purwokerto, Jepara, Rembang, kapur ada di Gobong, Purwokerto, Jepara, Rembang, aspal ada di Gunung Welirang, minyak bumi ada di Majalengka, Cepu, garam ada di Madura. Nah, itulah hasil sumber daya tambang yang ada di daerah Pulau Jawa dan Bali. Kita lanjutkan ke Pulau Kalimantan. Apa saja hasil sumber daya tambang yang ada di Pulau Kalimantan? Yaitu diantaranya adalah bauksit, atau tepatnya di Singkawang, Kembatin, Bontang. Ada intan, tepatnya di daerah Kembatin, Bontang, Martapura. Ada gas alam di Bontang, sedangkan emas dan perak ada di Bontang, biji besi juga ada di Pulau Sebuku, batu bara kali ini adalah batu bara, tepatnya berada di Kota Baru atau Sungai Berau. Minyak bumi terdapat di Tarakan, Sungai Mahakam, nikel ada di daerah Laah Kulu, sedangkan semen ada di Laah Kulu juga sama. Nah, ini sumber daya tambang yang ada di Pulau Kalimantan. Kita lanjutkan di Pulau Sulawesi. Hasil sumber daya tambang yang ada di Pulau Sulawesi ini maksudnya berupa nikel, tepatnya di daerah Tonasa, Donggala, Pegunungan Perbek, Lengkabana, Longkana. Batu bara ada di Pegunungan Perbek juga di Lengkabana, Longkana. Bika di Pegunungan Perbek, Lengkabana, Longkana. Sedangkan semen ada di Tonasa, gips ada di Toanasa, Bolong, Mongondo. Sedangkan tembaga ada di Sangkarapi, Pegunungan Perbek, Lengkabana, Longkana. Sedangkan aspal ada di Pulau Buton. Sedangkan kapur ada di Donggala, pasir kuarsa ada di Donggala juga. Mangan ada di Bolong, Mongondo, emas dan perak ada di Bolong, Mongondo, dan perunggu ada di Bolong, Mongondo. Wah, ternyata daerah Bolong, Mongondo ini menghasilkan beberapa sumber daya tambang yang sangat banyak. Kita lanjutkan ke Pulauan Maluku dan pulau sekitarnya. Ini di sekitarnya memiliki sumber daya alam galian yang tidak kalah dengan pulau-pulau yang lebih besar. Meskipun begitu, mereka lebih dominan di sumber daya hayati, terutama maritim dan sumber daya perwisata. Nah, ini adalah hasil sumber daya tambangnya, yaitu berupa minyak bumi yang berada di Pulau Kai, Pulau Seram, Pulau Tenggara. Sedangkan mangan ada di Pulau Halmahera dan juga nikel ada di Pulau Halmahera. Oke, kita lanjutkan yang terakhir di daerah Papua. Nah, Papua ini provinsi yang paling timur di Indonesia dan merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Papua cukup terkenal baik di dalam maupun di luar negeri karena terdapat tambang emas dan tembaga yang dimiliki oleh PT Freeport. Ya, apa saja hasil dari tambang di Papua, yaitu berupa minyak bumi, tepatnya di Sorong, Kiamano, Asmat atau Biak Numpor. Nikel ada di
daerah Asmat atau Biak Numfor, emas juga ada di Asmat atau Biak Numfor Jayapura, semen ada di Kiamano, marmer ada di Kiamano, tembaga juga ada di Tembagapura. Nah, itulah beberapa hasil tambang dari daerah Papua. Nah, setelah kita membahas dari mulai sumber daya hewan, sumber daya tumbuhan, hasil-hasil persebarannya, dan sampai kita yang terakhir itu pembahasan tentang persebaran sumber daya tambang yang ada di Indonesia di berbagai pulau, di berbagai daerah. Nah, untuk kita lebih menguatkan lagi apa yang sudah kita ketahui, nah cobalah kalian kerjakan. Ada tugas 2 nomor yang pertama, yaitu buatlah peta persebaran pertanian dan perkebunan di Indonesia. Jadi buat peta, tidak usah mirip, yang terpenting adalah bentuknya ada petanya, ada daerahnya juga. Kasih keterangan yang detail boleh, yang garis besarnya juga tidak apa-apa, silakan. Dan yang kedua adalah tulis jenis barang tambang yang ada di Pulau Jawa atau Bali. Mudah-mudahan tugasnya bisa dikerjakan dengan baik, dijawab dengan tepat, dan hasilnya bagus ya. Baiklah, Bapak ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan rajin belajar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.